Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik. Salawat dan salam kita kirimkan juga atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai bersama, Nabi yang insya Allah akan menjadi penyelamat kita di kemudian hari. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu banggakan, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat anak-anakku pahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk anak-anakku dan juga untuk orang lain. Mari kita angkat tangan, kemudian menundukkan kepala, sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita sudah sama-sama membaca doa dan sekarang anak-anakku boleh menyiapkan bukunya, ya, siapkan buku tematiknya, tema 2B di halaman 42. Jadi sekarang kita sudah ada di pembelajaran 3. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan 2 pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Karena materinya sebenarnya ada 6 keseluruhan, tetapi saya mencoba menunda penjelasan untuk SPDP-nya karena saya perhatikan di situ hanya gerakan-gerakan kepala, gerakan kaki, gerakan tangan dan gerakan badan yang lain untuk gerakan menari. Jadi ini nanti bisa kita praktekkan pada saat anakku nanti dan menyebutkan contoh benda cair. Jadi sebentar akan ada teks, ya. Kemudian kita akan melihat, ya, yang mana di dalamnya contoh-contoh dari benda cair. Karena kemarin di pembelajaran 2 kita sudah belajar tentang yang mana itu benda padat, ya. Jadi wujud benda saya ulangi lagi ada 3, yaitu benda padat, wujud benda cair, wujud benda gas. Jadi nanti di pembelajaran 4 kita akan belajar untuk benda gasnya. Kemudian kita akan menentukan hasil perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Ya, jadi nanti anak-anakku akan mengetahui bagaimana caranya menentukan secara cepat hasil perkalian dari 2, hasil cepat menentukan hasil perkalian dari perkalian 1 dan perkalian 0. Ya. Nah, ini dia materinya anak-anakku sekalian. Kita lihat. Ya. Kita awali dulu dengan membaca cerita mengenai membuat es sirup bersama ibu. Ya, ini ada di bukunya anakku di halaman 42. Saya coba bacakan, boleh diikuti, dilihat layarnya Bapak Guru atau dilihat bukunya. Membuat es sirup bersama ibu. Ibu mengajak Deli dan Mary membuat es sirup. Cara membuat es sirup tidak terlalu sulit. Deli dan Mary pun semangat membantu ibu. Ibu menuangkan sirup ke dalam teko, kemudian air dituangkan ke dalam teko. Setelah itu Deli memasukkan es batu ke dalam teko. Es sirup pun sudah jadi. Ya, jadi ternyata gampang sekali ya. Ya, pantas saja kalau Deli dengan Mary serius, semangat untuk membantu ibu karena ternyata gampang sekali. Masukkan sirupnya, masukkan airnya, kemudian es batunya, jadi deh sirupnya. Ya, tapi tentu saja anak-anakku harus perhatikan takarannya ya. Ya, takarannya, dan itu bisa dibantu sama ibu. Boleh juga anak-anakku perhatikan di rumah ini bersama ibunya ya. Nah, sekarang tugas Mary menyiapkan wadahnya. Mary menata gelas dan botol. Gelas di rumah Mary memiliki bentuk yang berbeda-beda.
saat es sirup dituangkan ke dalam gelas berbentuk tabung, bentuk es sirup seperti bentuk tabung. Saat es sirup dituangkan ke dalam gelas berbentuk balok, bentuknya pun seperti balok. Nah, inilah anakku sekalian, salah satu cirinya benda cair itu adalah ketika kita masukkan ke dalam suatu benda, maka sirup ini akan mengikuti bendanya, bentuk bendanya. Nah, ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari benda cair ya, wujud cair. Nah, ini ayo sebutkan ciri-ciri benda cair berdasarkan cerita. Ya, ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kalau dia masuk ke dalam tabung, dia berbentuk tabung. Kalau dia masukkan ke dalam yang berbentuk balok, ya dia juga mengikuti seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang saya kira anakku sudah paham ya bagaimana ciri-cirinya tentang benda cair. Nah, untuk yang bagian kedua, materi kedua, kita akan belajar berhitung. Kita mulai dulu dari perkalian 2. Perkalian adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Penjumlahan yang berulang. Ibarat aku harus ingat terus. Penjumlahan yang berulang. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Misalnya ada 2 nampan, ya 1 nampan berisi 14. Berarti 1 nampan ini berisi 4. Satunya lagi berisi 4. Berarti ini berulang ya. Ya. Dijumlahkan. Nah, untuk perkalian 2, anak-anakku kuncinya di sini. Kalau dia perkalian 2, misalnya 2 kali 4 atau 2 kali 4, berarti 4-nya ini ditambah, 4 tambah 4. Ya. Nah, banyak gelas sirup seluruhnya adalah 2 kali 4. Karena dia 2 kali 4, di sini 1 kali, di sini 1 kali, berarti 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan ya 4 ditambah 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi kalau perkalian 2 itu ini pasangannya perkalian 2 ini dijumlahkan saja sebanyak 1 kali saja dijumlahkan, berarti itulah hasil perkaliannya. Jadi kalau misalnya Bapak Guru katakan 2 kali 3, ya berarti 3 tambah 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Nah, kemudian mari meletakkan lagi 1 gelas ke setiap nampan. Nah, banyak gelas sekarang ya dia tambahkan di sini 1 gelas, tambahkan 1 gelas, jadinya seperti ini. Berarti 5. Nah, 2 kali 5 berarti ya 5 tambah 5, 5 tambah 5 10. Ya itu, tapi ini hanya berlaku untuk perkalian 2 ya. Nah, bagaimana jika perkaliannya adalah perkalian 1? Ya. Oh, ini masih 2 ini yang di atas ya. Perkalian suatu bilangan dengan 2 sama, artinya dengan menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Ya, dijumlahkan dengan itu sendiri ya. Kalau tadi 2 kali 4 berarti 4 tambah 4. Karena ini 1, ya berarti 1 tambah 1. Ya, perkalian 2 bisa didapat dari penjumlahan ganda. Ya, perhatikan. Ini 1 yang masih berisi ya. Berarti 1 tambah 1. Ya, 2 kali 1 berarti 1 tambah 1. Kalau tadi 2 kali 3 berarti 3 tambah 3. 2 kali 4 berarti 4 tambah 4. 2 kali 5 berarti 5 tambah 5. Itu untuk perkalian 2. Ya, jelas ya. Kira jelas sekali ini. Kemudian untuk perkalian 1. Perkalian dengan bilangan 1, 2 kali 1. Nah, ini kuncinya hasil perkalian 1 bila bilangan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Ini kuncinya nah ya. Hasil perkalian suatu bilangan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi berapapun yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau 2 kali 1 ya 2. 2 kali 3 3 kali 1 3. 10 kali 1 10. 20 kali 1 20. Bilangan itu sendiri. Berapapun yang dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Kalau 0 bagaimana? Nah, kalau 0, berapapun bilangan yang dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Hasil perkalian suatu bilangan dengan 0 itu adalah 0. Ya. Jadi anak-anakku sudah bisa simpulkan ya. Yang tadi kalau 2 berarti 2 dikali berapa? Jadi pasangannya 2 itu ditambahkan saja. Ya. Ditambahkan. Misalnya 2 kali 4 ya 2 tambah 4. 2 kali 5 5 tambah 5. Berarti 10. Kalau perkalian 1
berapapun yang dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri hasilnya. Ya, jadi 1 dikali 100 hasilnya 100. 1 dikali 10 hasilnya 10. Berapapun dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 1. Kalau perkalian 0 berapapun, bukan 1 ya. Berapapun dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau 0 berapapun dikalikan dengan 0 maka hasilnya tetap 0. Ya, itu. Jadi ada 3 hari ini ya, anak-anakku sekalian yang harus dipahami. Nah, sekarang coba kita lihat latihannya. Tuliskan 3 contoh benda cair yang ada di rumahmu. Saya kira anak-anakku ini sudah paham sekali ya. Kemarin juga waktu pikon di benda padat itu anak-anakku lancar sekali menyebutkan. Ini kalau di rumah ya, misalnya di dapur ada banyak sekali. Ada air, ya, ada air minum, ada minyak, ya. Kemudian ada sabun cuci piring misalnya, ya, dan banyak lagi. Nah, kemudian hitunglah perkalian berikut dengan cepat. Nah ini, tadi saya katakan kalau 2 perkalian 2 berarti berapapun dipasangkan dengan perkalian 2 dengan 2 berarti itulah hasilnya. Kalau 2 kali 2 ya 2 tambah 2. 2 kali 6 ya iya 6 tambah 6. 5 kali 1, nah ini beda lagi. Kalau dia perkalian 1, berapapun yang dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri hasilnya. 5 kali 1 ya 5. 7 kali 1, 7. Kalau 0, berapapun dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Berarti 6 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. Silakan anak-anakku tuliskan di bukunya masing-masing. Nah, ini hasilnya ya. Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang saya kira anak-anakku sudah paham ya. Sudah bisa menyebutkan contoh benda cair, kemudian sudah bisa menentukan hasil perkalian dengan cepat, yaitu perkalian 2, 1, dan 0. Sekarang kita masuk di pembelajaran 4 ya, tidak usah lama-lama. Karena ini materinya sangat gampang sekali. Dan saya yakin anak-anakku di kelas 2B ini pintar-pintar ya. Pasti sudah tahu semua. Ya, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan benda gas, materi pertama. Yang kedua, melengkapi tabel perkalian dengan hasil tertentu. Jadi untuk yang pertama ini coba aku perhatikan. Di sini ada gambar gas, balon gas, kemudian ada lampion dan juga ada gelembung. Ya, semua ini isinya adalah udara. Dia bisa terbang itu karena di dalamnya ada udara. Ya, ada gas. Ya, ada gas di dalamnya sehingga dia bisa terbang. Nah, ciri-cirinya gas, kalau tadi cair, dia ukurannya tetapi berubah-ubah bentuknya. Ya, bentuknya yang berubah kalau cair, tapi ukurannya tetap. Kalau gas, dia berbeda. Dia bentuknya berubah dan juga ukurannya berubah. Kalau kemarin di pembelajaran 2, kalau benda padat, dia tidak berubah ukurannya dan juga bentuknya tidak bisa berubah. Tidak sama dengan air, dimasukkan ke dalam gelas berubah menjadi seperti gelas. Kalau padat, misalnya sepotong kayu dimasukkan ke dalam baskom, dia tidak akan berubah, ya, karena dia padat. Nah, kalau gas, dia bentuk dan ukurannya berubah-ubah, ya, bentuk dan ukurannya berubah-ubah. Nah, ciri-cirinya juga yang lain adalah dia tidak dapat dilihat dan disentuh, tetapi memiliki ruang, ya, ada volumenya, memiliki ruang, ya, misalnya dalam balon, dalam gelembung, ya, di dalam lampion dan juga di dalam bola misalnya di dalam ban motor ya. Oke. Kita amati dulu. Dari semua gambar yang ada di sini, coba anakku perhatikan di halaman 48 di bukunya. Kira-kira bagian mana saja atau gambar yang mana saja yang memanfaatkan benda gas? Kalau ini kayaknya sedang minum ya. Nah, kalau ini sedang memasak, gasnya ada di mana? Ya, dan aku bisa perhatikan ini tabung gasnya ya. Kemudian ini juga main balon. Kalau ini main pasir ini kayaknya. Ini main layang-layang dan ini ada pompa ban sepeda. Nah, ini yang pertama, yang memasak, yang main balon ya, main layang-layang dan juga pompa ban sepeda. Ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan benda gas. Jadi dia tidak bisa
melakukan kegiatan ini tanpa bantuan atau tanpa memanfaatkan dari benda gas, ya, ini dia tidak bisa memasak kalau tidak ada gas. Ini juga balonnya tidak bisa terbang, tidak bisa dimaini kalau tidak ada gasnya di dalam, ya. Sama dengan ini, apalagi ini layang-layang, ini juga ban sepeda tidak bisa dipakai kalau tidak ada gas di dalam bannya atau udara, ya. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke materi yang kedua, berhitung. Nah, coba perhatikan anakku. Di sini adalah ada tabel perkalian. Untuk lebih jelasnya, anakku boleh perhatikan di bukunya di halaman 49, ya. Di sini ada tabel perkalian. Tabel perkalian ini harus dilengkapi. Bagaimana caranya melengkapi? Anakku harus paham dulu. Ini ada namanya kolom, ya, kolom. Kemudian ini baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau misalnya kita mengatakan berapa 2 kali 2, berarti baris 2, kolom kedua, ketemu di mana? Berarti 4. Inilah hasil perkaliannya. 2 dikali 2 berarti 4. Kalau 3 dikali 2, berarti 3, baris ketiga, dikali, diambil kolom kedua, berarti dia adalah 6. Bagaimana caranya melengkapi ini? Kita hitung dari sini. Ini adalah perkalian 4. Perkalian 4 itu adalah penjumlahan berulang, ya. Atau saya mulai dari sini dulu. Penjumlahan berulang, mulai dari 2 saja, ya. Berarti 2, 1 kali 2 itu 2. Untuk berpindah ke sini ditambah 2. Berarti 4, ditambah 2 berarti 6, ditambah 2 berarti 8, ditambah 2 lagi, ya berulang-ulang terus, ya. Penjumlahan berulang, berarti ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 sampai 20, ya. Kemudian bagaimana kalau di sini? Sini anakku lihat. 4 ini berarti ini tambah 4 berarti 8, tambah 4 12, tambah 4 16, tambah 4 20, tambah 4 24. Tambah 4 lagi 28, ditambah 4 lagi berapa? 30, 32. Nah, ditambah 4 lagi 36, tambah 4 lagi 40. Tuh, perkalian 5 juga seperti itu, ya. 5 ditambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25, tambah 5 30, tambah 5 35, tambah 5 40, tambah 5 45, tambah 5 lagi 50. Bagaimana dengan ini? Sekiranya anakku sudah bisa lengkapi sendiri, ya. Oke. 30 ditambah 6 berarti 36. Kalau di sini bagaimana? 56 ditambah berapa? Lihat di sini. Oh, ditambah 7. Nah, nanti anakku lengkapi sendiri, ya. Sampai pada yang 10. Kalau ini 10 gampang, ya. Ini nanti anakku isi sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang 10 ini 20, berarti di sini 60. Di sini 80, 90, dan 100. Silakan dilengkapi, ya. Karena ini akan kita gunakan untuk mengisi tabel yang ada di sini, ya. Isilah kotak yang masih kosong dengan hasil perkalian dengan yang tepat. Gunakan tabel perkalian untuk menentukan pasangan bilangan dengan hasil berikut. Bagaimana caranya menggunakan tabel perkalian tadi untuk mengisi ini? Lihat ini. Ini ada 12, berarti hasilnya adalah 12. 12 itu berapa kali berapa, berapa kali berapa, berapa kali berapa, dan berapa kali berapa. Ya, kita lihat tabelnya lagi. Tadi 12, ya. Ya, 12 ini. Kalau 12 ini kita lihat di sini, cari 12 dulu. Oh, ini 12. Berapa kali berapa ini? Berarti 2 kali 6. Nah, dan aku boleh tuliskan di sini, 2 kali 6. Berapa lagi? Boleh kebalikannya, 6 kali 2. Ya, silakan dilihat di tabel, ya. Bolehkah 1 kali 6? Boleh saja, ya. Kalau ada yang mau pakai silakan. Apalagi nanti di sini di 16, karena 16 kayaknya hanya boleh 1 kali 16, ya. Kalau tidak ada, kalau misalnya di sini hanya ada 3 16, 1 2 3, anakku tidak dapat lagi, boleh 1 kali 16, ya. Artinya di luar dari tabel ini tapi tidak apa. Nah, sekarang saya kira anakku sudah paham itu, ya. Kalau tidak paham, putar lagi kembali penjelasannya Bapak Guru, ya, supaya bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat latihannya. Kalau latihannya ini, kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan 3 contoh benda gas yang sering kamu jumpai sehari-hari. Tuliskan pula manfaat dari benda berwujud gas tersebut. Ya, apa gas yang ada di rumah?
gas yang ada di rumah. Ya, misalnya tadi yang ada di gambar ya, misalnya di dapur ada gas yang digunakan untuk memasak, boleh ditulis, tetapi dituliskan manfaatnya. Kemudian di ban sepeda juga, apa manfaatnya? Oh, sebenarnya tidak bisa jalan kalau tidak ada itu ya. Nah, bolanya bagaimana? Bolanya tidak bisa dimaini kalau tidak ada, apalagi balon ya. Nah, ini banyak sekali gas yang ada di sekitar kita dan kita harus tahu apa manfaatnya ya. Nah, anakku sekalian, untuk nomor 1 sudah terjawab. Untuk nomor 2, saya akan kasih pilihan. Silakan anak-anakku berlatih dan ini menjadi tugas kita hari ini. Nomor 2, tentukan hasil perkalian berikut menggunakan tabel perkalian. Jadi tabelnya silahkan dilengkapi, kemudian digunakan untuk mencari jawabannya ini. Ya, saya kasih contoh, misalnya 3 kali 8. 3 kali 8 berarti kita lihat 3 di sini berpasangan dengan 8. Nah, 3 kemudian 8 berarti ada 24. Berarti hasilnya di sini 3 kali 8 adalah 24. Ini nomor 2. Untuk nomor 2 ini boleh dikerjakan. Kalau ada yang kerja nomor 2 ini berarti tidak kerja lagi nomor 3. Tapi kalau ada yang mau kerja nomor 3, boleh kerja nomor 3 tetapi tidak usah dikerja nomor 2. Artinya anak-anakku boleh memilih apakah mengerjakan nomor 2 atau nomor 3. Kalau ada yang mau kerja dua-duanya, boleh juga. Silahkan. Ya, saya terima kerja nomor 2 saja boleh, kerja nomor 3 saja boleh, mau kerja dua-dua juga boleh. Oke, saya kira cukup pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian, dan Bapak Guru berharap anak-anakku sudah dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan benda gas, terutama di sekitaran kita di rumah ya, dan anak-anakku sudah bisa melengkapi tabel perkalian dan menggunakan untuk menyelesaikan tadi soal-soalnya. Demikian, selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas anak-anak sekalian, dan Bapak Guru akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.